إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد يقول جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat pelakunya adalah orang-orang yang beriman, niscaya kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat kami berikan imbalan pahala melebihi apa yang mereka kerjakan sekarang di dunia. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan usia kita. Allah sihatkan fisik, akal fikiran dan hati sanubari kita. Allah mudahkan kita untuk menyambut seruan-seruannya. Semoga Allah terima kesolehan dan ketaatan kita dan Dia lipat gandakan pahalanya. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala ketaatan, contoh terbaik bagi segala kebaikan. Semoga Allah tundukkan hati kita sehingga menjadi mudah dan ringan baginya mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Dari mimbar ini khatib mengajak diri sendiri dan kita semua untuk terus berupaya memikirkan tentang pertumbuhan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan demi bulan, alhamdulillah karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita terus tumbuh dan bertambah. Patut pula kita kemudian merenung, apakah dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, keimanan dan ketakwaan kita juga tumbuh dan bertambah. Kenapa penting kita perhatikan keimanan dan ketakwaan kita? Karena dari sanalah semua menjadi berharga. Dari sanalah semua menjadi istimewa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal soleh dari hamba-hamba yang bertakwa. Bahkan ketakwaan kita bukan sekedar takwa biasa, bukan takwa ala kadarnya. Bahkan Allah minta kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Haqqat taqwa, haqqa tuqatih. Yang Nabi alaihi salatu wasallam menafsirkan, yang dimaksud dengan haqqa tuqatih atau takwa yang sebenarnya adalah an yuta'a wa la yu'sa. Terus menerus kita berikhtiar untuk patuh dan taat kepada Allah dan tidak mendurhakainya. Wa an yudhkara wa la yunsa. Terus menerus berikhtiar untuk mengingat Allah dan tidak melupakannya. Wa an yushkara wa la yukfara. Terus menerus berikhtiar bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita dan tidak mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, apalagi hari-hari ini adalah hari-hari istimewa. Allah antarkan kita kepada bulan istimewa. Nabi kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan ketika Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sejak awal ketika bumi dan langit Allah ciptakan, Ia sudah tetapkan jumlah bulan itu 12. Minha arba'atun hurum, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Dan Nabi katakan 3 di antara bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Hari ini kita berada pada 10 Dzulqa'dah, salah satu di antara bulan-bulan haram. 3 berturut-turut dan 1 terpisah, bulan Rajab yang sebelumnya sudah kita lewati. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, ini adalah bulan-bulan ibarat kendaraan
kita mesti perhatikan dua hal. Gas sekencang-kencangnya agar kendaraan kita bisa lari lebih kencang. Dan rem sekuat-kuatnya agar ketika ada sesuatu kita benar-benar bisa berhenti dengan baik dan dengan selamat. Kenapa? Karena bulan haram adalah bulan ketika Allah mengatakan zalikad dinul qayyimu, ini adalah bulan atau ini adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri. Apa maknanya? Janganlah berbuat maksiat, janganlah berdosa. Bulan-bulan haram adalah bulan-bulan di mana kesolehan dan ketaatan Allah lipat gandakan pahalanya, dan kesalahan dan maksiat juga Allah kemudian lipat gandakan hukumannya. Maka pastikan, lihat rem kita, apakah remnya pakem, sehingga ketika ada godaan, ada bujukan berbuat maksiat, dia bisa dengan mudah untuk berhenti dari maksiat. Pastikan apakah gas kendaraan kita itu sehat, baik, bahkan mungkin apakah cc-nya lebih besar, sehingga kita terus berlari lebih kencang untuk melakukan kebaikan dan kesolehan. Zulqa'dah artinya adalah duduk, artinya adalah istirahat. Dulu orang-orang jahiliyah sebelum bulan Zulqa'dah datang, mereka terlibat dengan pertempuran. Hari-hari apa saja adalah hari-hari berperang. Tapi ketika bulan Zulqa'dah masuk, maka mereka secara otomatis berhenti, sepakat untuk lakukan gencatan senjata. Mereka duduk, mereka istirahat, dan mereka santai. Ketika agama Islam datang dan syariat ini datang, maka Zulqa'dah adalah bulan persiapan. Persiapan untuk tunaikan ibadah haji. Bulan persiapan, karena ibadah haji bukanlah ibadah yang mudah, bukanlah perkara yang ringan. Maka orang-orang yang berangkat tunaikan ibadah haji di bulan Zulqa'dah, mereka bersiap-siap dalam segala hal yang dibutuhkan untuk perjalanan jauh. Bagi orang-orang yang tidak atau telah tunaikan ibadah haji sebelumnya, dan tahun ini tidak mendapatkan kesempatan untuk pergi berhaji, maka bulan Zulqa'dah adalah persiapan beramal soleh untuk menyongsong hari-hari istimewa, hari-hari terbaik sepanjang tahun. Nabi kita katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau katakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Ma min ayyam al-amalu salihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata beliau, tidak ada hari di mana beramal soleh sepanjang tahun yang lebih baik dan lebih istimewa dibanding hari-hari ini, yakni al-ashral awail, hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sekarang sudah 10 Zulqa'dah. 20 hari lagi kita bertemu dengan hari-hari istimewa itu. Hari yang beramal soleh lebih baik bahkan dibanding hari ini, dibanding bulan Syawal, bahkan dibanding bulan Ramadan. Itulah dia al-ashral awaili min Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka bersiap-siaplah kaum muslimin dengan segala kondisi, dengan segala yang mungkin kita lakukan kelak di awal-awal bulan Zulhijjah itu, karena amal soleh di bulan-bulan itu, di hari-hari itu lebih baik bahkan dibanding hari-hari sebelumnya. Bahkan Nabi kemudian ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah beramal soleh pada hari-hari itu?" Mungkin salat sunatnya, mungkin bacaan Qur'annya, mungkin infaknya, mungkin silaturahim, dan mungkin amal-amal soleh sunat lainnya, bahkan mungkin juga amal-amal fardunya. Apakah amal-amal soleh tersebut tidak bisa mengalahkan pahala berjihad, ya Rasulullah? Beliau katakan alaihi salatu wassalam, amal-amal soleh pada bulan-bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah bahkan tidak bisa dikalahkan oleh pahala berjihad di jalan Allah. Illa rajulun, kecuali Nabi katakan, yang berangkat secara fisik dengan hartanya sendiri dan kemudian tidak pulang ke rumahnya tapi melanjutkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, pastikan kita ingin mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kesolehan, bahwa ketaatan itu berguna. Sehingga dengan keyakinan itu menjadi ringan dan mudah bagi kita untuk lakukan kesolehan dan ketaatan. Tidak perlu dinyinyirin oleh orang lain melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya, sadarkan diri kita bahwa kesalahan, bahwa keburukan, bahwa dosa dan maksiat itu berbahaya. Kalau kita kerjakan pasti merugikan kita, sehingga tidak perlu pula dinyinyirin oleh orang lain. Ini dosa, berhentilah. Ini maksiat, berhentilah. Cukup sadarkan diri kita sendiri bahwa setiap kebaikan akan berguna. Maaf, bukan sekedar urusan nanti di dalam kubur. Kebaikan itu bukan nanti urusannya di akhirat tentang sorga. Bukan hanya itu. Kebaikan berguna saat kita hidup di muka bumi. Makanya Allah katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha." Siapapun yang melakukan kebaikan, laki-laki ataupun perempuan dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan hidupkan orang tersebut di dunia dalam kehidupan yang baik.
Apa makna hayatan thayyibah itu? Para ahli tafsir mengatakan hayatan thayyibah, yang beriman, beramal soleh laki-laki dan perempuan itu hidup dia dalam kehidupan dunia dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang baik, dengan rezeki halal dan baik. Dan makna lain dikatakan akan dihidupkan dalam kondisi qanaah, cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, siapa yang beriman, beramal soleh laki-laki dan perempuan, Allah akan hidupkan dia di dunia fis sa'adah, dalam kondisi bahagia. Ingat, kebaikan kita berbuah kebahagiaan, ketaatan kita berbuah kebahagiaan, amal soleh kita berbuah kebaikan sekarang, nanti di dalam kubur, dan nanti pada hari kiamat. Begitupun sebaliknya, kesalahan dan maksiat itu berbahaya. Bukan jangan berpikir itu nanti neraka, itu nanti dalam kubur, bahkan berbahaya saat kita di muka bumi ini. Itulah kenapa Nabi kita katakan ketika Abdullah bin Abbas mengatakan firman Allah, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Pasti akan kami timpakan, pasti akan kami rasakan kepada manusia itu al-adzabal adna. Apa azab al-adna itu? Azab yang ringan, azab yang kecil. Sebelum kami timpakan kepada mereka azab yang keras, azab yang menyakitkan di akhirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud dengan azab yang ringan, azab yang kecil, azab yang sepele itu, kata beliau radhiyallahu anhu, adalah ujian, musibah, malapetaka yang menimpa kita di muka bumi ini. Itu adalah awal berakibat atau akibat dari kesalahan dan dosa kita. Itulah kenapa Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpamu, ingat, musibah apapun yang menimpamu, mungkin sekadar gigi yang sakit, mungkin sekadar demam, mungkin ada terjatuh, mungkin ada yang sedikit terluka, mungkin ada yang terkilir. Ingat, Allah katakan dalam ayat ini, tidak ada musibah dan keburukan yang menimpamu, melainkan itu adalah akibat dari dosa dan kesalahanmu. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, sadarkan diri kita, kesolehan dan ketaatan itu berguna sekarang dalam kehidupan dunia, sebelum nanti dikubur, dan sebelum nanti pada hari akhirat. Dan sebaliknya, kesalahan dan dosa itu berbahaya sekarang di dunia, sebelum nanti dalam kubur, dan sebelum nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, seperti apa gunanya? Itulah ketika Nabi kita mengatakan ihfazillaha yahfazka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, begitupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita mengatakan alaihi salatu wassalam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Jagalah Allah. Apa maknanya? Jagalah ketentuan Allah. Jagalah perintah-perintah Allah, kerjakanlah. Jagalah larangan-larangan Allah, tinggalkanlah. Jagalah pagar-pagar Allah, jangan kamu lompati. Kalau kalian begitu, kata Allah, Nabi kita mengatakan alaihi salatu wassalam, yahfazka, Allah akan menjagamu, Allah akan melindungimu, Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, dan Allah akan buat kamu hidup layak, hidup baik, dan hidup bahagia di muka bumi ini. Maka ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam ditakut-takuti oleh orang kafir, wahai Muhammad, kami akan membinasakanmu, kami akan mencelakakanmu, kami akan membunuhmu. Allah kemudian menenteramkan hati nabinya dengan menurunkan firman Allah surat Al-A'raf 197. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Pikirkanlah, santai sajalah dengan apa yang mereka katakan. Cuek sajalah dengan apa yang mereka ancamkan kepadamu. Katakan, sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Wa huwa yatawallas salihin. Allah akan melindungi semua orang soleh yang beramal soleh, yang taat kepada Allah. Tak terbatas hanya pada nabinya, tapi semua orang beriman beramal soleh akan Allah jaga dan Allah lindungi. Dalam gerak-gerik kita, dalam kesibukan kita, dalam aktivitas kita, Allah akan kawal, Allah akan jaga, dan Allah akan mudahkan segala urusan kita. Bahkan saat kita tertidur, yang kedua, kapan Allah menjaga dan melindungi orang-orang beriman yang beramal soleh itu? Bahkan saat dia tertidur. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ada orang di antara keluarga kita yang sakit, semua urusan sudah diselesaikan di tempat tidurnya. Mungkin setahun, 2 tahun. Begitu kondisi di tempat tidurnya. Kita temukan orang-orang yang seperti itu biasanya kulitnya terkelupas. Dia terluka karena sudah lama sekali di atas tempat tidurnya. Coba perhatikan, ada orang yang tidur 300 tahun lebih, tapi tidak ada yang rusak dari kulitnya. Tidak sehelai bulu pun yang rontok. Tidak satu gigi pun yang copot. Kenapa? Karena Allah menjaganya. Bahkan Allah katakan, kamu saksikan orang-orang itu tinggal di dalam gua. Guanya sangat luas, pintunya kecil. Pada pagi hari ketika matahari terbit, matahari cahaya tidak langsung masuk ke dalam gua, tapi condong ke sebelah kanan. Dan ketika sore hari ketika matahari mau terbenam, di sebelah barat, matahari itu condong ke sebelah kiri, sehingga kemudian tidak ada cahaya langsung yang masuk ke dalam gua yang menyakitkan bagi orang-orang yang tertidur dalam gua itu.
Allah katakan, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kenapa orang yang kemudian tertidur, sakit di atas tempat tidur di rumahnya, kulit terkelupas atau mungkin sebagian sudah terluka karena tidak ada yang membolak-balikkan badannya. Orang ini 309 tahun tertidur dalam guanya. Allah bolak-balikkan badannya sehingga tidak ada kulit yang terluka dan tidak ada kulit yang terkelupas. Kamu saksikan wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Di depan gua itu, kalau kamu saksikan ada anjing. Anjing itu kemudian bersiaga sehingga orang yang di dalam gua itu tidur dalam kondisi aman. Sehingga Allah katakan, andai kamu melihat seperti itu, pasti kalian akan takut dan kalian akan melarikan diri dari mereka. Allah menjaga orang-orang yang beriman bahkan saat mereka tertidur. Kenapa? Iman dan amal soleh itu berguna sejak kita di muka bumi ini. Iman dan amal soleh itu berguna bahkan saat kita tiada. Ketika Allah mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tentang dinding rumah yang sudah mau roboh itu, cerita Khidir bersama Musa. Kenapa rumah yang sudah mau roboh itu direnovasi oleh Khidir atas perintah Allah? Rumah itu adalah milik dua orang anak yatim yang masih kecil. Ya ghulamaini yatimaini fil Madinah. Orang ini sekarang ada yang mengasuhnya, tinggal sekarang sedang ada di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah itu ada kekayaan warisan ayahnya yang sudah meninggal itu. Wa kana abuhuma salihah. Kenapa Allah perintahkan rumah itu direnovasi? Kenapa Allah perintahkan kemudian harta itu agar tidak hilang? Jasa dari ayahnya yang Allah katakan wa kana abuhuma salihah. Itu karena kesolehan ayahnya di masa lalu. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, pastikan kita terhindar dari keburukan dan maksiat. Ingat-ingatlah rem kita. Apakah rem itu pakem atau tidak? Pastikan kalau ada peluang, kalau ada bujukan berbuat maksiat, pastikan ini adalah saat-saat di mana rem kita adalah rem yang sangat pakem. Pastikan gas kita, kendaraan kita sehat atau tidak, karena ini adalah saat di mana kita memacu kendaraan kita untuk terus beramal soleh sebanyak-banyaknya, karena kita berada di bulan haram, bulan di mana kesalahan dan dosa Allah lipat gandakan hukumannya, bulan di mana kebaikan dan amal soleh Allah juga lipat gandakan pahalanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.